Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang ketiga. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring di setiap harinya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas apa ya, Miss? Iya, benar. Hari ini kita masih membahas mengenai sholat Jumat, tetapi subtemanya lain lagi. Hari ini yang kita bahas adalah amalan sunnah saat sholat Jumat dan tata cara sholat Jumat. Jadi, dari pembelajaran video daring kita ini diharapkan anak-anak Miss dapat mengetahui amalan sunnah saat sholat Jumat dan mengetahui dengan baik dan benar bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Kita masuk pembelajaran kita ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai amalan sunnah sholat Jumat. Amalan sunnah sholat Jumat yang pertama adalah, ayo ngapain itu? Iya benar, gambar orang yang mandi. Jadi ketika kita mau sholat Jumat disunnahkan, ingat ya, sunnah itu adalah berpahala dikerjakan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Kenapa sholat Jumat itu kita harus mandi? Contoh, ada seorang anak yang akan bertemu langsung oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, apakah tampilan seorang anak seperti gambar ini atau seperti gambar yang ini? Iya, tentu kita harus seperti gambar yang kedua. Benar sekali, karena kita akan berhadapan dengan orang nomor 1 di Indonesia. Tentu kita harus berpakaian rapi dan bersih, nggak boleh kucel. Itu juga ketika kita mau sholat Jumat. Masa saat kita mau sholat Jumat pakaian kita kotor, muka kita kusam, kemudian kita kelihatan kucel atau kotor, itu tidak baik ya kan? Secara kita dalam sholat itu akan menghadap langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pakaian kita, tubuh kita harus bersih dan wangi, rapi, sehingga saat mau pergi sholat Jumat atau saat mau melaksanakan sholat Jumat disunahkan mandi. Amalan sunnah selanjutnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Nah, yang terbaik di sini bukan harus mahal. Lihat contoh ini. Nah, yang dimaksud memakai pakaian yang terbaik bukan berarti harus mahal. Yang kita anggap itu baik, bagus, nah itu sunnah dipakai saat sholat Jumat. Terutama bajunya itu adalah baju warna putih. Nah, baju warna putih itu disunnahkan kita pakai ketika sholat Jumat. Nah, amalan sunnah selanjutnya adalah memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian di sini maksudnya adalah memakai parfum. Memakai parfumnya itu harus yang non alkohol atau tidak mengandung alkohol, itu sunnah. Kemudian amalan sunnah selanjutnya adalah mendengarkan khutbah. Ingat ya, khutbah kemarin apa? Iya, ceramah. Jangan lupa ya, khutbah itu adalah ceramah. Jadi ketika imam atau ustadz menyampaikan khutbah, kita diharuskan untuk mendengarkan atau disunahkan untuk mendengarkan. Oke, itulah amalan sunnah yang dapat kita lakukan ketika mau sholat Jumat. Ingat ya, sunnah adalah berpahala dikerjakan, tidak berdosa ditinggalkan. Selanjutnya kita masuk tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Adapun tata cara sholat Jumat yang pertama adalah didahului oleh azan. Iya benar, sama seperti sholat yang 5 waktu, harus ada azan dulu baru kita melaksanakan sholat. Begitu juga dengan sholat Jumat, ada azannya yang
dikumandangkan terlebih dahulu, baru kita melaksanakan sholat Jumat. Bukan seperti sholat duha ya. Kalau sholat duha tidak ada azannya kan? Iya. Setelah selesai azan, maka khutbah pun dibacakan atau khutbah pun disampaikan. Jadi setelah azan, kalau sholat biasa setelah azan maka iqomat, ya kan? Nah, kalau sholat Jumat tidak, azan dulu baru disampaikan 2 khutbah, tidak langsung iqomat. Selanjutnya, tata cara sholat Jumat yang ketiga adalah iqomat. Nah, berbeda dengan sholat fardu ya. Kalau sholat fardu sesudah azan langsung iqomat. Tetapi kalau sholat Jumat setelah azan 2 khutbah dulu, baru iqomah pun atau iqomat pun dikumandangkan atau dibacakan. Nah, tata cara yang keempat adalah maka sholat Jumat pun siap dilaksanakan. Dapat kita simpulkan tata cara pelaksanaan sholat Jumat: yang pertama azan, yang kedua disampaikan 2 khutbah, yang ketiga iqomat, yang keempat dilaksanakannya lah sholat Jumat. Iya, itulah tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Adapun niat sholat Jumat adalah usolli fardhal jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Makmuman di sini dan imaman di sini boleh kamu gunakan salah satu. Kalau kita jadi makmum, kita gunakan makmuman. Benar. Kalau kita jadi imam saat sholat Jumat, maka gunakan imaman. Oke, artinya saya niat melakukan sholat Jumat 2 rakaat menghadap kiblat saat ini sebagai makmum, misalnya ya kan, sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Atau jika misalnya kita niat sebagai imam, maka kita baca imaman, yaitu sebagai imam. Nah, itu dia niat sholat Jumat. Kenapa Miss harus pakai niat sholat Jumat? Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan harus diawali dengan niat. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu ibadah atau pekerjaan tidak diawali dengan niat, maka pekerjaan itu tidak sah. Sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya nak channel Miss ini. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.